وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kehidupan manusia tidak akan lepas daripada ujian, cobaan dan musibah. Inilah hakikat kehidupan di dunia. Terkadang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesenangan, dan kebalikannya terkadang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak mengenakan. Dan di kesempatan dewasa ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandemi yang sampai sekarang belum menunjukkan kejelasan kapan akan selesai. Pandemi yang berpengaruh ke setiap orang. Pandemi yang tidak ada satupun kecuali pasti merasakan efeknya. Mulai dari kondisi ekonomi yang semakin menurun, dan bisa jadi berpengaruh ke kondisi kesehatan kita, juga berpengaruh ke kondisi keluarga dan anak-anak kita. Ini semua adalah ujian yang memang kita harus bersabar dalam menghadapinya. Tidak ada sesuatu yang bisa dilakukan seorang muslim yang lebih baik daripada sabar di tengah-tengah musibah yang sedang menimpa ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat menyebutkan pahala yang besar bagi orang yang bersabar ketika ditimpa ujian, musibah dan hal-hal yang Allah takdirkan yang bisa jadi tidak enak bagi kita. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanyalah orang yang bersabar yang Allah Subhanahu wa taala akan sempurnakan pahalanya tanpa hisab. Karena Allah Maha tahu bahwa sabar ini tidaklah mudah. Di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah musibah yang menimpa bukan hanya negeri kita kaum muslimin, juga menimpa seluruh dunia, ini butuh kesabaran yang ekstra. Ditambah lagi sudah berbulan-bulan kita melewatinya dan belum ada tanda kejelasan kapan akan berakhir. Maka yang pertama, mari kita bersabar. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala segera mencabut semua ini. Dan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua dosa-dosa dan kesalahan. Ketahuilah bahwa tidaklah ada musibah kecuali karena dosa yang kita lakukan. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asabaka min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidaklah ada musibah yang menimpa kalian kecuali karena perbuatan dosa yang kita lakukan. Maka setelah kita bersabar, yang kedua, mari sama-sama kita beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua dosa-dosa. Kita kembali kepada Allah, kita tinggalkan dosa-dosa ini dan kita kembali kepada Allah dengan tunduk, taat dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan semua perintah-perintahnya dan jauhi semua larang-larangannya. Dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar yang terbaik. Apapun ikhtiar, apapun yang bisa dilakukan selama itu dibenarkan dalam syariat, maka kita memohon kepada Allah agar kita bisa melakukannya. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mudah-mudahan Allah segera berikan kepada kita jalan keluar berupa vaksin misalnya, atau jalan keluar lainnya yang Allah SWT Maha tahu yang baik buat kita semua. Dan tentu setiap muslim wajib untuk bertawakal kepada Allah. Berusaha berikhtiar melaksanakan hal-hal yang dapat mendatangkan maslahat dan menghindari hal-hal yang dapat memberikan kepada kita mudarat. Maka hendaknya kita bertawakal kepada Allah dengan berupaya menjaga kesehatan kita, berupaya untuk melaksanakan semua wasilah-wasilah yang dapat mencegah kita tertimpa dari penyakit-penyakit yang berbahaya ini. Dan terakhir tentu apapun yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan maka pasti baik. Maka kita rela, kita pasrah, kita sabar seraya berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua pahala dari musibah ini
dan segera menyelamatkan kita semua dari semua musibah. Dan ketahuilah tidak ada musibah yang paling besar kecuali musibah agama. Musibah penyakit ini mungkin hanya menimpa fisik, hanya mudarat kepada fisik manusia. Mudarat yang besar manakala menimpa agama kita. Maka kita memohon kepada Allah, sebagaimana Allah selamatkan fisik kita, Allah selamatkan juga agama kita. Allah selamatkan diri kita dari fitnah-fitnah dunia, dari fitnah syubhat dan fitnah syahwat, dan semoga Allah SWT memberikan kepada kita semua barakah di dunia dan di akhirat. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.